kami boleh bersama-sama bersekutu dalam hadirat Bapa, jemaat-Mu yang ada di rumah dan kami yang ada di tempat ini. Satukan hati kami dalam penyembahan yang kudus. Dalam penyembahan kami hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Kami siap mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang siap bersyukur sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bersyukur pagi hari ini. Kita puji dan tinggikan Tuhan. Haleluya.
semua diberkati oleh kesetiaan Tuhan. Dan mari kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita. Kita nyatakan bahwa Yesus Kristus Dia setia memberkati setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
memberkati kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang memberikan kita kekuatan, bahkan Dia menopang setiap jalan-jalan kehidupan kita. Mari terus bersandar dan andalkan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari semua Tuhan angkat tanganmu tinggi-tinggi sebagai pengakuan kita mengandalkan Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini kembali. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami serahkan hidup ini Tuhan. Engkau yang sanggup memelihara kami dengan sempurna. Engkau yang menjamin hidup kami. Tuhanlah perlindungan, Tuhanlah keselamatan. Kami aman dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Engkau yang memelihara kami Tuhan. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Urapi kami untuk kami semakin belajar mengerti rencana-Mu, mengerti kehendak-Mu, bahkan mengerti setiap pengharapan yang terkandung dalam iman kami. Tuhan urapi kami, jamah kami Roh Kudus, supaya kami terus menjadi tanah yang subur yang baik. Kami bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Kami semakin dipulihkan, kami semakin diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja menjamah hidup kami. Kami sambut kebenaran firman Allah dengan penuh ucapan syukur. Jemaat-jemaat yang siap diberkati firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara.
Shalom, baik yang di rumah, dimanapun juga kita mau masuk dalam ibadah online untuk kita mendengar, menyambut firman Allah yang hidup dan berkuasa. Saudaraku, kita bersyukur untuk segala janji Tuhan, kemurahan Tuhan yang sempurna atas seluruh kehidupan kita. Bahwa Allah itu baik, Allah itu sangat peduli, Allah sangat mengasihi hidup kita. Saudara, kita sedang hidup dalam goncangan. Kita sedang hidup dalam hal-hal yang seringkali sungguh menguji iman kita. Kalau saudara hidup dalam iman yang benar, saudara punya pilihan yang benar, prioritas hidup yang benar, maka kita akan diselamatkan Tuhan. Saudara, oleh karena itu, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hal-hal yang sedang terjadi, yang merupakan semua adalah kegenapan apa yang harus terjadi di akhir zaman, apa yang harus dialami oleh setiap manusia. Kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Kita tahu saudara, masa-masa ini yang kita pertaruhkan adalah iman kita. Yang kita pertaruhkan, bahkan yang menentukan keadaan kita sebagai pemenang atau orang yang kalah adalah iman kita. Saudara, kita akan renungkan sama-sama firman Tuhan. Satu nubuat pewahyuan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Kita akan baca sama-sama dalam Wahyu pasal 6 mulai ayat yang keempat. Wahyu pasal 6 ayat yang keempat. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara sekalian, di ayat 4 ini kita perhatikan, muncullah seekor kuda lain. Ini penglihatan bagaimana dunia yang sedang diguncang. Kuda merah padam artinya terjadinya peperangan dengan sebilah pedang yang besar. Peperangan seringkali mengambil damai sejahtera di hati manusia. Banyak orang ketakutan, banyak orang curiga, banyak orang gentar dalam masa-masa ini. Saudara sekalian, perhatikan apa yang sedang kita alami, kita sedang menghadapinya, saudara. Kuda merah padam, peristiwa peperangan yang harus terjadi, yang sangat mengerikan dialami. Saudara, ada satu pidato dari Presiden Uganda yang berbicara tentang COVID-19. Dia berbicara kepada rakyatnya. Dia menyampaikan pesan yang penting. Dia mengumpamakan, dia menggambarkan situasi di mana sedang terjadi perang. Di masa situasi perang, tidak ada yang meminta siapapun untuk tinggal dalam rumah. Kita memilih diam di rumah, bahkan kalau kita memiliki ruang bawah tanah, kita akan sembunyi di bawah tanah supaya kita tidak kena peluru, supaya kita tidak mati oleh peperangan itu. Semasa perang, kita tidak memaksakan kehendak kita. Kita rela menyerahkan sebagai imbalan untuk bertahan hidup. Di masa perang orang berjuang untuk tetap hidup, saudara. Selama perang kita tidak mengeluh kelaparan. Kita menahan lapar dan berdoa agar kita bisa hidup dan bisa makan lagi, saudara. Selama perang kita tidak berdebat tentang membuka bisnis kita, untuk menutup toko kita, dan bahkan kita lari menyelamatkan diri. Yang penting kita tidak terbunuh dari peperangan itu. Saudara, kita berdoa untuk hidup lebih lama hingga perang usai, sehingga kita dapat kembali berbisnis lagi, berusaha lagi, dan kita melakukan segala yang baik. Saudara, semasa perang kita bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Selama perang kita tidak khawatir, anak-anak mungkin tidak bersekolah, nggak apa-apa. Memang masa perang, nggak mungkin, saudara. Kita berdoa pemerintah tidak memaksa mereka
untuk semua remaja-remaja, pemuda-pemuda menjadi tentara-tentara yang dilatih di sekolah-sekolah menjadi pelatihan militer. Jadi saudara, kalau kita sadari, Presiden Uganda berkata bahwa dunia saat ini sedang berperang. Perang tanpa senjata dan peluru, perang tanpa tentara manusia, perang tanpa batas, perang tanpa perjanjian gencatan senjata, perang tanpa arena, perang tanpa zona terlarang. Semua negara mengalami peperangan. Mengerikan sekali. Kalau saudara bayangkan di Indonesia saja yang sudah meninggal dari COVID ini sudah 73.000 orang. Di dunia ini sudah 4 juta lebih orang mati, saudara. Perang melawan COVID, virus corona ini, saudara, yang sedang bermutasi, berkembang, mengerikan sekali. Jadi saudara, kita renungkan hari ini, banyak orang lupa dalam kehidupannya. Saat-saat ini kita sedang ditanamkan satu hal yang serius. Agenda satu-satunya dalam peperangan ini, saudara, adalah panen kematian. Di Jakarta banyak semua orang yang sedang bekerja keras luar biasa. Kehabisan, kekurangan peti mati, saudara. Satu hari ratusan orang, saudara, antri ambulan untuk memakamkan. Ini realita. Peperangan yang tanpa kita duga, peperangan yang tanpa kita sadari, saudara, benar-benar terjadi. Maka itu saudara, mari kita percaya, kita yakin sungguh-sungguh, mari kita sama-sama bersatu, menjaga, kita memutus rantai penyebaran. Puji Tuhan, untungnya musuhnya punya kelemahan. Virus corona ini punya kelemahan. Yang penting tidak terjadi penyebaran. Yang penting tidak terus terjadi pemaparan atau penularan yang meluas. Ya saudara, kita rela, sekarang kita sedang PPKM darurat. Kita sedang masuk semi lockdown. Kita sedang mengalami pembatasan-pembatasan. Intinya, pemerintah ingin supaya saudara selamat. Supaya saudara tidak mati, tidak binasa, saudara, dari musuh kita negara, musuh sesama manusia di muka bumi ini. Ada negara yang merasa sudah aman, bebas, sekarang terjadi lagi di Amerika, di Korea Selatan, bahkan 2 kali lipat terjadi. Mari saudara, perjuangan Indonesia bangsa kita menjadi satu perjuangan yang menentukan. Tidak sayang, tidak begitu merasa rugi, membuang uang sampai ribuan triliun demi keselamatan rakyatnya, membeli vaksin, membeli obat-obat untuk virus corona, anti corona, membiayai semua protokol kesehatan, biaya perawatan seluruh Indonesia yang sudah terjadi mengerikan sekali. Jadi saudara, kita bersyukur Tuhan Yesus memberkati kita dengan vaksin, saudara. Seseorang kalau sudah divaksin sekalipun terpapar tidak begitu parah. Itulah tujuan negara, menolong rakyatnya, memberkati rakyatnya supaya tidak lagi mengalami kematian dan kebinasaan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saudara sekalian, kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima, dan firman Tuhan berkata, ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Kuda hitam artinya terjadi kelaparan, masa kelaparan dan kesulitan ekonomi yang sangat parah. Jadi saudara, kita melihat satu peristiwa, ada masanya yang sangat mengerikan.
Harga-harga akan sangat mahal sekali. Dinubuatkan juga saudara dalam pewahyuan ini di ayat yang ke-6, saudara. Perhatikan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak, satu ukuran kira-kira 1 liter lebih, saudara. Gandum, harganya sedinar. Sedinar itu upah orang bekerja, saudara. Dan hanya bisa beli kira-kira untuk makan 1 orang sehari, saudara. Berat sekali, mahal sekali. Belum bisa membeli kebutuhan-kebutuhan istrinya, anak-anaknya, rumahnya, saudara. Hanya untuk makan. Secupak gandum sedinar. Jadi saudara, inilah peringatan buat kita semua. Satu peristiwa yang sangat berat, kondisi yang sangat sulit. Satu hal yang perlu kita renungkan hari ini, saudara. Milikilah pilihan dan prioritas yang tepat. Memang dunia sedang digoncang luar biasa, tapi imanmu tidak boleh tergoncang. Karena kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Kita hidup dalam pembelaan Tuhan. Kita hidup dalam perlindungan Allah. Kita hidup dalam pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan sempurna, saudara. Maka itu satu hal yang diingatkan. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Sekalipun terjadi kelaparan secara jasmani, kita sulit makan. Kita sangat sulit untuk mencari kerja, mencari nafkah kehidupan, saudara. Resesi ekonomi terus menekan seluruh bangsa di dunia ini. Satu hal yang penting, yang utama, jangan pernah terjadi kelaparan rohanimu. Memang akan terjadi masanya nanti kelaparan rohani. Tidak ada lagi firman Tuhan. Tidak ada lagi ibadah. Tidak ada lagi orang bersekutu menyembah Tuhan. Kelaparan yang luar biasa. Itu lebih mengerikan. Karena ujungnya adalah kebinasaan kekal dalam api neraka. Jadi bersukacitalah selama saudara hidup. Bangunlah manusia rohmu sebagai manusia rohani yang bertumbuh semakin kuat dalam Tuhan. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, saudara, minyak dan anggur bicara tentang firman Tuhan dan Roh Kudus. Ini yang utama, ini yang penting. Firman Tuhan dan Roh Kudus harus kita jaga, kita pelihara. Jangan rusakkan. Jangan sampai kita kehilangan arah karena kita hidup dalam penderitaan, kesusahan. Iman harus mengangkat kehidupan kita. Iman harus menjadi solusi hidup kita. Iman harus menjadi jalan keselamatan kita semua. Minyak, firman Tuhan yang kita hidupi akan terus menjadi kekuatan. Firman Tuhan akan menjadi pelita dan terang jalan-jalan kita. Dia akan menjadi makanan rohanimu, saudara. Kita tidak akan lapar, tidak akan haus lagi selama-lamanya. Selama kita menerima kekekalan yang dari Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Itulah kasih Tuhan. Kasih yang luar biasa. Ekonomi akan mengalami goncangan, tekanan, perubahan yang luar biasa dari saat yang tidak terduga. Matius 24 dari ayat 4 sampai ayat 47, ayat 7, saudara, dikatakan waspada, jangan sampai kita tersesat. Hati-hati, ada banyak nabi palsu, mesias palsu, ayat 5, saudara. Kita berwaspada, penyesatan akan terus terjadi. Siapa orang yang mudah tersesat? Orang yang tidak setia pasti tersesat.
Siapa orang yang tersesat? Orang yang tidak taat pasti tersesat, saudara. Maka itu saudara, di masa-masa goncangan ini, jangan sampai kita tersesat. Milikilah kehidupan yang selamat dengan kesetiaan saudara, ketaatan saudara, mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti, mendengar suara gembala, dan kita semua hidup dalam perlindungan dan keselamatan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, akan terjadi peperangan di sana sini, ya, di ayat yang ke-6 saudara. Deru perang, awas-awas, jangan kamu gelisah, sebab itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Ayat yang ke-7 diingatkan saudara. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi sungguh sangat meneguhkan, menguatkan. Dari kitab Wahyu, dari Injil Matius, semua saling sinkron, menyatu saudara, dalam persiapan kita sebagai orang-orang percaya, umat Tuhan yang diselamatkan Tuhan. Saudara, prioritas dan pilihan yang tepat adalah kebutuhan rohani kita. Jangan abaikan imanmu. Jangan kau anggap gak penting iman saudara. Karena kehidupan ini semua ditentukan oleh iman. Hanya karena iman kita hidup berkenan kepada Tuhan. Hanya oleh karena iman, kuasa Allah bekerja menyelamatkan kita. Dan jadilah semua yang baik karena iman yang kita miliki. Yesus berulang kali berkata kepada orang-orang sakit, hai orang percaya, jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai kepercayaanmu. Itu yang diungkapkan, yang dikatakan oleh Yesus. Saudara, kita lihat sama-sama satu kebenaran firman Tuhan tentang mamon, tentang uang, kekayaan. Ya, Lukas 16 ayat 9 mengingatkan kita, hati-hati saudara. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Artinya apa saudara? Artinya kita boleh memanfaatkan apa yang menjadi berkat hidup kita. Kita memanfaatkan dunia, kita menggunakan dunia, ya. Mamon boleh menjadi hamba buat kita, tapi jangan kita menyalahgunakan mamon untuk kita hidup dalam dosa, untuk kita berfoya-foya, kita memilih hidup dalam keduniawian, ya, sehingga hidup kita ini diperbudak oleh mamon. Mamon boleh menjadi hamba kita, tapi mamon tidak boleh menjadi tuan bagi kita. Kita harus bijak, kita harus cerdik saudara, supaya kita pada waktunya nanti kita pulang ke rumah Bapa, kita diterima dalam kemah abadi. Amin saudara. Jangan sampai kita terseret menjadi serupa dengan dunia ini. Mamon yang menjadi alat, ya gunakan hanya sebagai alat. Jangan sampai menguasai. Bahkan mamon ini menjadi Tuhan kita, kita lupakan Tuhan Yesus, kita tinggalkan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Mari kita belajar sama-sama. Hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan Yesus. Jangan bergantung pada mamon. Di dunia ini, saudara sebagai manusia hanya bendahara-bendaharanya Tuhan. Tuhan titipkan, Tuhan percayakan, ayo gunakan, pakai, manfaatkan untuk pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi ini, gereja Tuhan harus tetap bergerak, bekerja. Gereja Tuhan harus terus bersaksi, gereja terus harus bersinar, kita terus menjadi alatnya Tuhan. Itu satu hal yang harus kita kerjakan. Sampai kapanpun saudara, kita sedang disiapkan oleh Tuhan menjadi mempelai Kristus. Apa yang Tuhan sudah percayakan, kelola dengan benar.
Kalau orang dunia aja bisa melakukan hal-hal yang cerdik untuk menyelamatkan dirinya, kita harus lebih cerdik dari mereka, menyelamatkan kita sampai di kemah abadi. Amin. Masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Haleluya. Ada banyak ladang sudah sangat menguning. Ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada banyak gereja-gereja yang harus kita tolong, gereja-gereja yang harus kita topang, karena itu pergerakan misi buat seluruh kehidupan kita. Mari kita hidup menjadi alatnya Tuhan. Saudara, firman Tuhan harus digenapi. Akan terjadi goncangan-goncangan yang besar, goncangan-goncangan iman. Badai-badai yang akan makin besar akan terjadi pada menguji sebagai ujian iman kita. Bagaimana kita menyikapinya, saudara? Kita lihat sama-sama Mazmur 33 ayat 18. Ini ayat-ayat yang luar biasa, saudara. Saudara di rumah punya pulpen, punya kertas tulis. Dan saudara nanti selesai ibadah ini renungkan kembali, praktekkan dan jadi berkat. Ini janji Tuhan. Demikian firman Allah. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. 19 ayat 19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ya, ini janji Tuhan. Mata Tuhan tertuju. 18, sungguh perhatian Tuhan. Mata Tuhan disorotkan buat kehidupan kita yang takut akan Tuhan, yang setia, yang taat, yang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Itu diperhatikan. Mata Tuhan tertuju. Kalau saudara berharap akan kasih setia Tuhan, maka perhatian Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita. Saudara, janji Tuhan ya dan amin. Inilah kasih Tuhan. Musim akan berganti, musim akan berlalu, tapi kesetiaan Tuhan akan teruji buat kita semua. Ayat 19, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan, melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Siapakah orang-orang yang dipelihara Tuhan? Ada satu peristiwa seorang ibu janda di Sarfat. Di masa kelaparan, paceklik yang luar biasa 3,5 tahun, kurang lebih begitu, saudara. Tuhan buktikan pemeliharaannya. Tidak ada yang dia punya lagi. Dia hanya punya segenggam tepung, minyak sedikit saja. Ibu ini berkata kepada Nabi, Nabi, saya akan masak tepung ini jadi roti. Setelah itu saya akan makan bersama anak-anakku, saya bagi. Selesai itu saya tinggal tunggu mati. Sudah habis, gak punya apa-apa. Tapi janji Tuhan berkata, 1 Raja 17 ayat 14. Ini janji Tuhan. 1 Raja 17 ayat 14. Apa katanya? Ini kata firman Tuhan, saudara. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Tuhan berkata, sekalipun kau punya sedikit, ketika engkau memilih yang benar, prioritas yang benar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan padamu. Janji Tuhan berkata, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Janji Tuhan berkata, minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Haleluya. Janji Tuhan ini buat saudara, buat keluarga saudara, bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah habis. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah habis. Minyak hidupmu, kebutuhanmu, keperluanmu Tuhan pelihara.
Tuhan akan sediakan, Tuhan akan cukupkan. Saudara, ibu janda ini mempraktekkan firman. Dia melayani nabi itu. Dan setelah dia melayani dengan taat dan setia, terjadilah mujizat. Ini kunci rahasia mujizat, pilihan dan prioritas yang tepat untuk Tuhan. Dia yang terutama, dia nomor satu, dia satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Amin saudara. Jangan kecut, jangan tawar hati saudara. Dia Bapa yang sangat baik, yang mengasihi kehidupan kita semua. Saudara, mari kita siapkan hati supaya minyak dan anggur, firman Tuhan dan Roh Kudus selalu menyertai kita, selalu ada dalam warna kehidupan kita saudara. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 6 mengingatkan kita saudara, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Jadi kalau kita tidak melekat, kita tidak berbuah, maka ranting itu akan gersang, kering, saudara, mati, dipotong, bahkan dibuang dalam api, dibakar, saudara. Ini peringatan buat kita. Di masa-masa goncangan ini, sungguh Tuhan mengingatkan saudara, bertumbuhlah, bertumbuhlah. Setiap hari dekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus ada di mulut kita. Firman Tuhan harus ada di pikiran kita. Firman Tuhan harus kita hidupi sungguh-sungguh. Firman Tuhan menjadi gaya hidup saudara. Firman Tuhan menjadi bentuk kehidupan kita, supaya kita terus semakin serupa seperti Kristus. Tuhan ngajar hidup kita saudara. Dalam pertumbuhan iman perlu kedisiplinan, perlu memiliki prioritas yang benar supaya kita mengalami keselamatan. Ya, Efesus pasal 5 ayat 15 mengingatkan kita, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini kedisiplinan saudara. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hidup jangan sembrono, hidup jangan ngawur saudara. Jangan sampai saudara, wah saudara nekat, ya, kita berkerumun, pergi terus saudara. Hati-hati, berjaga-jaga saudara. Ini masa yang akan sangat menentukan. Tuhan rindu menyelamatkan kita. Tuhan bekerja melalui hikmat, kebijakan yang ada di hati kita. Ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan itu sempurna bagi kita semua. Dan jangan sampai saudara kehilangan berkat-berkat Tuhan yang melimpah, yang sudah tersedia bagi hidup kita. Rancangan Tuhan, masa depanmu penuh harapan. Masa depanmu penuh janji yang luar biasa. Semoga digenapi bagi kita semua. Mari tetap semangat, tetap kita memandang Tuhan, kita tetap mengiring Tuhan, kita tetap mau mengucap syukur dalam segala hal, karena Tuhan Yesus baik bagi hidup kita. Tentukan pilihanmu, prioritas yang tepat, mengutamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa sama-sama. Kita nyanyikan satu pujian pada Tuhan. Musim akan selalu berganti,
kasih Tuhan tetap abadi buat kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
Biarlah Tuhan memberkati, mengurapi. Pak Supri silakan masuk naikkan doa syafaat. Sekarang ini Tuhan, Engkau tak memberikan pemeliharaan yang terbaik buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Yes. Terlebih hari ini Tuhan, dalam kondisi keterbatasan ini, kami masih bisa datang bersekutu bersama-sama kehadirat-Mu Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan, baik yang ada di Indonesia ini Tuhan, terkhusus juga buat umat-Mu yang ada di GBI Kasih Setia Tuhan. Terus Engkau sertai semuanya Tuhan, terus Engkau berkati Tuhan, terus Engkau berikan perlindungan Tuhan, dan segala keselamatan yang Engkau berikan Tuhan. Kesembuhan Engkau berikan kepada mereka semua yang sakit Tuhan. Engkau jauhkan dari virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua berharap Tuhan hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Biarlah gereja-Mu Kasih Setia bisa kembali menjalankan ibadahnya dengan normal Tuhan. Segera melewatkan virus corona ini sehingga pembatasan skala kecil untuk masyarakat di Cilacap ini segera selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang selalu senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Hatinya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, berikan kemampuan yang dari Tuhan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat pembala sidang kami, Bapak Samuel Tuhan. Engkau sertai pelayanannya, Engkau berkati pelayanan Tuhan. Engkau juga berikan kesehatannya sepenuhnya, sehingga jauh dari virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga pastor di Tuhan, dari Samuel, anak-anaknya, juga omak-omak Bapak. Engkau berikan perlindungan dan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih. Engkau juga berkati kehidupannya, Engkau cukupkan segala kebutuhannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh umat-umat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami yakin bangsa Indonesia ini butuh pertolongan Tuhan. Kami yakin bangsa Indonesia butuh segera melalukan virus ini dari Indonesia ini Tuhan. Kami percaya, kami yakin kuasa-Mu yang akan terjadi. Engkau akan melalukan pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa ini. Berilah kemampuan, hikmat, kebijaksanaan buat pemimpin-pemimpin kami agar bisa memberikan solusi yang terbaik di dalam menangani pandemi ini Tuhan. Supaya segera selesai virus ini dari bumi Indonesia ini. Kami juga berdoa buat vaksin-vaksin yang sedang dijalankan Tuhan, biar secepatnya diterima seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Biar segera semua memiliki imun supaya bisa terhindar dari COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota Cilacap khusus Tuhan. Biarlah kota Cilacap ini segera terbebas dari corona Tuhan. Supaya apa yang dikerjakan oleh rakyatnya di Cilacap ini bisa kembali normal Tuhan, bisa menjalankan aktivitas normal Tuhan. Tuhan, terima kasih. Semua doa ini jauh dari kesempurnaan Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, Kau yang sempurna. Terima kasih, kami semua serahkan doa ini dalam tangan-Mu yang berkuasa. Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur jemaat Tuhan. Angkat kedua tangan kita sama-sama.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian syukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu, Yesus menyembahmu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur. Terima kasih Yesus. Sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Yesus ku menyembah, Yesus ku menyembahmu. Yesus ku Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, sekarang terimalah berkat damai sejahtera kasih setiap Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus. Diberkatilah hidupmu dan pelayananmu. Diberkati keluarga, anak-anak dan cucu. Diberkati usaha pekerjaan studimu. Diberkati hari esok masa depanmu dalam janji berkat Allah yang kekal. Oleh hari ini sampai Yesus Kristus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu, kami bersyukur, kami semua dipulihkan Tuhan, kami dilawat Tuhan dengan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Jemaat semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Amin.